selamat pagi. Yang kami hormati Waalaikumsalam. sekaligus moderator pada hari ini, Prof. Dr. Iryani Widodo, SPPA, subspesialis OGP Konsultan. Terima kasih Prof. atas kehadirannya kembali dan juga yang kami banggakan Residen Patologi Anatomik FKUSU. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa berkumpul kembali pada kegiatan Visiting Professor and Workshop pada pertemuan ketiga hari ini dengan topik Pathological Complete Response, Predicting Prognosis in Breast Cancer Patient. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita akan melakukan pembacaan doa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Dr. Dede. Kepada Dr. Dede dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Dokter. Mohon izin untuk saya memimpin doa dalam agama Islam untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini dan kesehatan kita selalu dan keselamatan kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Dede. Barangkali untuk menghemat waktu, bisa kita mulai ya, Prof. Baik, Ya, kepada Prof, waktu dan tempat dipersilahkan. terima kasih. Selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan yang ketiga ini saya ingin menyampaikan tentang apa itu pathological complete response. Mohon nanti kalau suara saya kurang jelas, segera diberi informasi. Jadi untuk mengawali tentang pathological complete response, saya ingin sedikit menyampaikan tentang standar jawaban yang harus kita keluarkan sesuai dengan College American Pathology tahun 2021. Jadi untuk sampel yang dari mastektomi itu ada beberapa standar jawaban yang harus kita lampirkan pada jawaban histopatologi. Yang pertama kita menyebutkan lokasi payudara, kemudian jenis tindakannya. Jadi, apakah dia bentuknya modified radical mastektomi atau radical mastektomi atau yang lainnya. Terus kemudian pertama kita menyebutkan histopatologinya. Jadi sesuai dengan gambaran mikroskopis yang kita dapatkan, misalnya ini invasif breast carcinoma, kemudian grade berapa, ya grade berapa dari berapa, atau invasif lobular carcinoma grade 2, misalnya begitu dan sebagainya. Itu sesuai dengan histopatologi yang dokter dapatkan. Kemudian ada tambahan-tambahan lain yang penting untuk kita sampaikan. Yang pertama itu invasinya, ya invasinya apakah dia di perineural atau di limfaskuler atau angioinvasi. Kemudian untuk limfaskuler invasi itu bisa jika memang jumlahnya banyak, dokter bisa menambahkan
ada positif tapi ekstensif ya, karena itu akan mempengaruhi prognosis. Kemudian limfosit, tumor infiltrating lymphocyte itu dalam bentuk persentase. Kemudian invasi ke kulit dengan atau tanpa ulkus. Kalau disertai ulkus, dia akan nanti langsung masuk ke 4D. Ya, kalau hanya invasi ke kulit saja tanpa ulkus, ya ukurannya sesuai dengan ukuran yang dokter dapatkan. Kemudian margin status itu biasanya di bagian dasar diberi tinta untuk identifikasi batas. Nah, nanti dokter nilai dari batas tumor yang jarak tumor yang terdekat dengan batas operasinya. Kalau kalau 2 mili masuk yang sudah free, tapi kalau yang 1 mili itu close to margin atau marginnya masih mengandung tumor. Kemudian untuk DCIS itu penting disebutkan apakah polanya seperti apa, solid, cribriform, komedo, dan sebagainya. Kemudian jumlah limfonodi yang didapatkan berapa, kemudian yang positif berapa. Nah, dari semua komponen yang dokter dapatkan itu dipakai jawab stadium patologinya memakai Y, P, T-nya berapa. Nah, jadi kalau pada kasus ini karena skin invasi dengan ulkus itu langsung T4D. Atau kalau mendapatkannya inflamatory karsinoma langsung T4C. Tapi kalau misalnya ini skinnya tidak ada ulkus dan invasi, ukurannya 2,8, berarti ini T2. Kemudian dari 6 limfonodi didapatkan 3, jadi N1. Nah, tidak informasi metastasis tidak didapatkan, berarti M-nya MX. Nah, ini yang harus dokter kerjakan pada waktu menjawab sampel yang mastektomi. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada post terapi efek. Jadi terapi neoadjuvan itu dulu dikerjakan pada pasien dengan stadium locally advanced, yaitu 3A. Tetapi sekarang pada stadium yang lebih dini, 2-3, 2 saja, itu banyak yang dilakukan neoadjuvan karena responnya itu bagus. Ketahanan hidup pasien juga lebih panjang. Nah, apa itu neoadjuvan? Itu pemberian terapi setelah diagnosis PA ditegakkan, lalu diberikan neoadjuvan terapi, seringkali itu dalam satu seri sekitar 6 bulan. Itu tujuan utamanya adalah untuk downstaging, supaya kanker yang tadinya inoperable menjadi operable, lalu bisa dilakukan BCT atau MRM dan sebagainya. Nah, jadi pemberian neoadjuvan itu sangat penting untuk prognosis dan juga prognosis yang berbasis terapi. Nah, pelaporan pada kanker payudara setelah neoadjuvan itu disebut sebagai pathological complete response atau PCR begini. Ya, jadi kalau di dalam definisi ini saya ambil dari pathology outline itu bahwa yang disebut dengan pathological complete response adalah tidak didapatkan lagi tumor invasif atau in situ baik pada payudara
maupun pada limfonodi. Ya, jadi nanti patologi stagingnya itu Y, P, T0 dan N0. Ya, mengapa kita tambahkan kalau tadi kan hanya ini, nah itu ini, nanti yang dimaksud complete response itu harus T-nya 0, N-nya 0. Memang di patologi complete response masih dimasukkan TIS, maksudnya ada in situ, lalu N-nya 0. Tetapi nanti pada penghitungan residual cancer burden, itu kalau ada TIS masih dia masuknya tidak complete response. Nah, sekarang mulai dari bedah itu mulai menyusun, kemarin kami bersama mulai menyusun buku panduan untuk pelaporan baik dari bedah maupun dari TA tentang laporan patologi post neoadjuvan terapi. Nah, apa yang dilakukan kita sebagai patolog untuk sampel-sampel before dan after neoadjuvan, ya, sebelum dilakukan neoadjuvan, klinis itu akan membutuhkan data diagnosis, apakah betul sampel ini ganas atau tidak, dan bagaimana komponen-komponen yang lain. Sebagian besar dilakukan dengan core biopsi. Tetapi memang core biopsi itu cukup banyak kendalanya. Kami masih sering mendapatkannya dalam bentuk incisional biopsi, bukan core biopsi. Ya. Apalagi yang baru ada vacuum assisted core biopsi. Itu vacuum assisted itu agak memang itu mengurangi perdarahan dan sebagainya, tapi dari klinisi menyampaikan jarumnya itu disposable. Jadi pasien itu harus membeli sendiri. Nah, itu makanya yang vacuum assisted core biopsy ini belum banyak dikerjakan. Apalagi kalau pasien BPJS kan tidak boleh membeli sendiri. Nah, tapi core biopsi itu mulai banyak dikerjakan. Nah, ini dengan menggunakan core needle, tapi kita tidak mendapatkannya sitologi, tetapi mendapatkannya dalam bentuk jaringan. Biasanya jaringan itu sepanjang sekitar 1 cm, diameternya 0,2 sampai 0,3 cm, dan harapannya klinisi tidak hanya mengirimkan satu, minimal itu 4 sampai 5 sampel. Nah, supaya core biopsi yang didapatkan ini menggambarkan kondisi sebenarnya pada payudara. Ya, misalnya kita hanya mendapatkan satu, lalu ternyata di bagian itu dominan ada cukup banyak glanduler. Ternyata di bagian yang lain solid lebih banyak. Nanti jawaban pada waktu mastektomi akan berbeda dengan pada waktu core biopsi. Nah, core biopsi ini kita dari PA menetapkan tipe histologinya apa, ya, apakah tumornya seluler, ya, atau sklerotik, ya. Kemudian ada enggak DCIS komponen, ada enggak angioinvasi dan sebagainya. Lalu dari sampel NAC ini juga ditetapkan biomarker untuk standar ERPR, HER2, dan Ki67. Ya. Jadi kami juga tidak setuju kalau before NAC ini dengan fine needle aspirasi. Kami tidak, kecuali sangat terpaksa. Waktu itu pernah pasien itu sudah metas ke mana-mana, kemudian dilakukan fine needle aspiration cytology, lalu di cell block, tapi itu hanya pada
kondisi yang sangat kepepet, misalnya karena kondisi pasien dan sebagainya. Jadi kita menerima jaringan itu lebih bagus daripada menerima sitologi untuk tindakan sebelum neoadjuvan. Kalau untuk klinisi lebih senang sebetulnya dari FNAC, mereka lebih non-invasif, tetapi kita dari PA akan kesulitan untuk memberikan informasi yang cukup dibutuhkan oleh klinisi jika sampelnya sitologi. Nah, setelah dilakukan, setelah jawaban dikeluarkan, nah kemudian mulai klinisi memberikan neoadjuvan terapi. Nah, pembelian neoadjuvan terapi itu ada dari diskusi dengan dokter bedah itu ada follow up-nya. Kalau tumor itu berespon bagus, klinisi itu seharusnya memberi tanda, memberi klik pada bagian yang tumornya mulai menghilang atau menghilang betul, itu sebagai panduan PA untuk nanti melihat kembali sampel setelah mastektomi. Itu tetapi ternyata pemberian klip itu tidak semudah itu karena klipnya cukup mahal juga. Kemudian klip itu berbahan kalau tidak keliru itu titanium ya. Apakah kita bisa memotong jaringan tersebut dengan mikrotom ya. Tetapi paling tidak jika ada tanda kita bisa mengambil bagian tersebut untuk memastikan residu tumor ada atau tidak. Nah, setelah dilakukan neoadjuvan, biasanya sekitar 6 bulan, dicek kembali, downstaging, tumornya mengecil, maka dilakukan BCT atau operasi yang lain untuk ditetapkan respon terapi, dan mungkin juga ada yang perlu disimpan untuk pemeriksaan analisis molekuler. Nah, variabel yang penting untuk patologi post-treatment itu pada limfonodi dan pada tumor primer. Nah, kita harus menetapkan di tumor primernya ukurannya, selularitasnya, in situ atau invasifnya, kemudian margin, kemudian angioinvasif, dan sebagainya. Kalau untuk limfonodi, itu jumlah limfonodi yang positif, ukuran limfonodi positif yang mengandung tumor, lalu ada atau tidak ekstranodal ekstensi. Nah, pengambilan sampel pada post neoadjuvan itu memang tidak bisa sedikit. Ya. Untuk itu memang kita harus berdiskusi dulu dengan klinisi, menyiapkan banyak hal termasuk dalam informasi pengiriman sampel dan biaya, karena akan cukup berbeda. Dan untuk sampel yang post neoadjuvan itu kita harus mencari residual karsinomanya atau tumor bednya, di mana tumor primer dulu muncul, itu memang harus ditemukan. Kalau tumornya itu masih jelas, seperti yang gambar di sebelah kiri, itu agak lebih mudah karena dari palpasi, dari inspeksi, kemudian kita bisa mengambil dan mengukur, dokter, misalnya dari ujung proksimal dan ujung distal. Nah, ini harus diukur dua dimensi. Dua dimensi dalam nanti dikonversikan dalam mili. Misalnya ujung atas, ujung bawah, lalu salah satu kanan kiri. Jadi ada berapa kali berapa dalam milimeter. Nah, tapi kalau tumornya habis atau hanya tinggal fibrosis, ini yang kita harus mengambil banyak.
untuk memastikan betul-betul tidak ada residu tumor. Jadi biasanya kita memang karena kan post terapi itu yang bereaksi tidak hanya sel tumor, tetapi juga microenvironment-nya, jaringan ikatnya menjadi lebih fibrosis dan sebagainya. Sehingga memang kalau pada bagian yang sulit lagi didapatkan tumor, kita harus mengambil yang cukup banyak. Ya, jadi jangan. Biasanya kami mengambil untuk tumor itu sekitar 10, kemudian nanti ditambah nipel, ditambah dasar, ditambah semua limfonode, jadi sekitar 20-25 slide dalam blok parafin begitu. Nah, ini kalau ada klip, maka itu akan sangat membantu kita mengambil di area-area tersebut. Nah, post neoadjuvan itu jika berespon bagus, memang lalu jaringan ikat itu fibrosis di mana-mana. Nah, itu yang membuat kita memang harus mengambil di banyak tempat supaya betul jaringan itu bebas sudah complete respon atau partial respon. Ini ada beberapa panduan. Memang kalau perlu panduannya ya kita tuh setiap lameler 1 cm, lameler ngambil sampai sekitar 10 sampai 25 blok tergantung dari kondisi jaringannya. Jadi ini sangat bervariasi, tetapi memang tidak bisa sedikit kita mengambil sampelnya. Nah, pengukurannya itu bisa diukur gross pada waktu dokter TUP jika dokter memotong jaringan, jika makroskopikally jelas, dokter mengukur terpanjang, dua sisi terpanjang, nanti dikonversi dalam mili, atau jika baru tampak secara mikroskopis, dokter menghitungnya pakai mikrometer, nanti dilihat berapa ukuran dari makroskopis tumor tersebut. Ya, jadi ini cara untuk menghitung, cara untuk mengukur jika mikroskopik yang tampak. Jadi kita bisa melihat bagian mana yang tumornya invasif. Nah, sebetulnya karena terapi itu sel tumor itu kalau dibandingkan, ini ada 2 gambar mikroskopis, yang sebelah kiri ini yang belum diterapi, dokter bisa melihat sel-selnya tumornya solid dan selnya viabel, intinya menyerap hematoksilin strong sehingga tampak hiperkromatis, ya. Batas antara selnya antar satu solid tumor dengan tumor yang lain ada stroma jaringan ikat yang jelas. Tetapi setelah neoadjuvan itu sel tumor itu kan juga bereaksi kadang menjadi lebih bizar, lebih besar, lebih hiperkromatis. Tapi mungkin juga ada bagian yang pignosis, yang apoptosis, yang nekrosis, ya. Biasanya jaringan ikatnya juga menjadi lebih, mungkin tidak tepat kalau dismoplasi, ya, menjadi kolagenisasi begitu. Jarak antar tumor, sarang-sarang tumor bisa menjadi lebih jauh begitu. Nah, kalau dibesarkan seperti ini, dokter. Jadi sel-sel itu menjadi tampak sebagian mungkin tidak viabel, ya, meskipun dia hiperkromatis, tetapi mungkin itu awal dari proses nekrosis atau apoptosis, ya. Jadi memang yang berubah tidak hanya sel tumornya, tetapi juga stromanya. Kadang klinisi itu awal kami belum berdiskusi untuk jawaban post neoadjuvan, klinis itu tidak menginformasikan. Tapi dari
gambaran tumor yang tampak retracted, ada jarak dengan tumor lainnya berjauhan, ada kolagenisasi luas atau nekrosis, itu sebetulnya bisa sebagai penanda bahwa itu tuh post neoadjuvan. Sehingga kita harus tanya dulu apakah pasien ini post terapi ya. Baru kemudian oh ya pasien post terapi sekian seri misalnya gitu. Jadi sebetulnya tanpa informasi pun kita itu bisa mengetahui bahwa jaringan payudara ini itu post neoadjuvan karena tumornya, dan ini kalau di CT KI67 tidak tinggi, dokter. Meskipun selnya tampak besar, tampak seperti agresif, tapi ini belum tentu sel itu viabel semuanya. Sehingga pada KI67 tumor yang post neoadjuvan itu biasanya tidak tinggi. Mungkin kalau dilakukan imunohistokimia profile, ini TNBC. Tidak mengekspresikan ER, PR, HER2, tapi KI67-nya itu tidak tinggi, itu dokter bisa, oh mungkin dia pasien post neoadjuvan. Nah, ini yang kalau complete responnya itu bisa seperti ini, bisa bentuknya nekrosis semuanya. Nekrosis semuanya sudah berespon baik misalnya, ya. Atau fibrosis semuanya. Nah, tapi tetap harus kita cari DCIS-nya ada tidak, ya, tumor in situ-nya. Kalau dokter tidak yakin, ini sebetulnya DCIS atau dia intravaskuler, bisa dilakukan pengecatan P63 untuk myoepitel atau basal, lalu atau dokter dengan marker untuk vaskuler untuk memastikan dia itu sebetulnya DCIS atau angioinvasi. Atau tumor ini ke dalam pembuluh limfo. Nah, ini kadang bagian ini tuh harus dilihat betul karena respon jaringan ikat yang kolagenisasi itu membuat tumor tuh nampak seperti terjepit-jepit. Jadi ada fokus-fokus, kecil-kecil tumor, yang ini ternyata adalah tumor yang di dalam pembuluh limfa. Dan ini harus tidak dimasukkan dalam klasifikasi complete response karena masih ada tumor yang intravaskuler. Nah, kalau untuk limfonodi memang semua limfonodi yang ada harus dicetak. Ya, jadi memang bisa banyak sekali untuk memastikan apakah tumor tersebut masih mengandung metastasis atau tidak. Jika kan metastasis limfonodi itu bisa isolated, bisa mikrometastasis, bisa makrometastasis. Kalau makro itu dokter bisa lihat secara mikroskopis dengan mudah. Sedangkan kalau mikrometastasis itu kan batasnya sampai sekitar 200 ya, dokter, 200 lebih. Nah, kalau isolated itu hanya sedikit atau sekitar berapa mili ya, saya agak lupa, tapi sekitar 200-an sel. Nah, itu kalau HE saja itu kadang tidak cukup, maka dibutuhkan sitokeratin untuk memastikan bahwa limfonodi itu tanpa metastasis. Mengapa kita pakai sitokeratin? Karena yang masuk ke limfonodi adalah tumor epitelial atau karsinoma. Nah, pasti dengan CK akan positif. Nah, untuk jawaban post neoadjuvan kanker payudara itu sebetulnya ada banyak sistem yang bisa digunakan. Mungkin dokter kenal dengan yang lebih familiar itu Miller Pain. Kemudian ada AJCC,
Dan yang terbaru yang diharapkan digunakan oleh semua patologis di Indonesia adalah RCB atau Residual Cancer Burden. Kalau yang lain-lain ini saya kurang familiar dan kami tidak pernah menggunakannya. Hanya 3 klasifikasi ini yang sering digunakan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, untuk Miller pain itu syaratnya adalah kita harus melihat atau membandingkan dengan gambaran histopatologis sebelum terapi. Karena pada sistem Miller pain ini yang dinilai hanya reduksi selularitas. Tidak dinilai invasi, tidak disebutkan DCIS, bahkan tidak ada komponen limfonode. Jadi memang ada keterbatasan daripada sistem Miller pain ini. Betul-betul kita menilai reduksi selularitas tumor. Ya. Ada 5 grade untuk Miller pain classification, yaitu yang grade 1 sampai grade 5. Yang grade 1 itu artinya tidak ada perubahan apa-apa. Jadi memang tumor itu masih seperti pada selularitas yang awal. Tumornya masih artinya responnya tidak bagus pasien itu terhadap neoadjuvan. Jadi tidak ada perubahan reduksi selularitas tumor. Kemudian yang grade 2 itu minor, itu artinya ada penurunan selularitas tetapi hanya sekitar 30%. Yang ketiga itu yang sum loss itu antara 30 sampai 90% reduksi selularitasnya. Yang keempat itu selularitasnya nyata itu sampai lebih dari 90%. Jadi tinggal sedikit sekali tumor yang tersisa. Nah, yang kelima ini yang masuk dalam complete response, artinya sudah tidak didapatkan residu tumor invasif meskipun DCIS-nya masih ada. Ya, seperti pada gambar ini yang Miller pain 5 itu dibandingkan dengan tumor sebelum neoadjuvan, memang selularitasnya sudah hilang sekali. Jadi ini memang tidak ada lagi tumor invasif. Hanya pada Miller pain 5 ini DCIS ada pun masih dimasukkan sebagai complete response. Nah, ini kami tidak banyak menggunakan ini karena sebagian besar tumor di Rumah Sakit Sarjito itu awal operasinya dari luar rumah sakit, lalu pasien dirujuk untuk penanganan manajemen lebih lanjut. Nah, ini jadi kami sangat jarang menggunakan klasifikasi. Memang ada beberapa center, setahu saya seperti Bandung itu banyak menggunakan klasifikasi ini tanpa membandingkan dengan atau tanpa membandingkan dari slide sebelum terapi. Tetapi kalau dari klausulnya itu harus dibandingkan antara tumor before treatment dan after treatment. Nah, sistem yang kedua, yang ini mungkin banyak dokter gunakan, kami juga menggunakan ini sebelum memasukkan RCB score, menggunakan sistem dari American Joint Committee on Cancer atau AJCC system. Ini saya kira dokter sudah familiar karena ini sebetulnya menggunakan kategori stadium TNM hanya diberi tawalan Y. Ya, jadi ada YP TNM. Ya, kalau clinical staging kan YC
TN, sedangkan untuk kita Y stadium patologi, lalu TNM-nya seperti apa. Nah, untuk after neoadjuvan itu akan seperti ini, dokter. Jika T-nya betul-betul sudah tidak ada, termasuk in situ, maka T0. Ya, kalau limfonodi semua sudah dicetak, tidak ada, maka N0. Kalau didapatkan in situ, kita sebut sebagai TIS. Jadi dia residunya in situ cancer only. Nah, kalau masih ada, pakai T14 itu tergantung dari ukuran tumor. Ya, lalu N14 juga tergantung dari adanya metastasis ke limfonodi. Nah, predominan untuk AJC sistem ini itu ukuran tumor dan limfonodi status, tetapi tidak ada komponen untuk selularitas. Kita tidak pernah menilai selularitas komponen pada sistem AJCC. Ya, hanya T1, P, dan sebagainya. Tetapi tidak ada komponen penilaian komponen selularitas atau invasi ke pembuluh limfo. Jadi memang sistem itu juga ada kekurangannya. Kalau Miller-Penn tadi hanya selularitas saja, tidak mempertimbangkan DCIS, tidak mempertimbangkan lymph node status. Nah, kalau pada AJCC, selularitas tumornya tidak diperhitungkan. Dan pada AJCC ini kita tidak perlu membandingkan dengan sebelum terapi. Jadi apa jaringan payudara yang ada saat ini setelah terapi, itulah yang dinilai. Kita tidak perlu menilai dengan tumor sebelumnya seperti apa. Nah, ini T-nya seperti biasa, dokter bisa melihat nanti untuk memasukkan AJC. Nah, jadi jawaban jika pasien dilakukan MRM pada payudara kanan, dulu dengan riwayat invasif breast carcinoma, maka jawabannya akan seperti ini, dokter. Invasif breast carcinoma grade 3, ukurannya sekian, invasi limfovaskuler ada, perineural ada, skin tidak ada, nipple ada, deep margin statusnya sudah bebas tumor, infiltrasi limfosit 5%, jumlah limfonodi 2 yang mengandung 2. Ini hanya contoh nih, dokter. Nah, karena kita kalau mendapatkan gambaran dari biopsi sebelum terapi, maka bisa dikatakan misalnya, reduksi selularitasnya 50%. Maka Miller-Penn klasifikasinya grade 3, nah pathologic staging AJCC-nya T3 karena ukurannya 6 cm, N1 karena limfonodinya 2 yang positif. Nah, jika tidak mendapatkan gambar PA histologi sebelumnya, maka Miller-Penn tidak usah disebutkan. Nah, yang sekarang dianjurkan dan akan digunakan di Indonesia yaitu penghitungan residual cancer burden atau RCB score. Ya, kita belum sampai ke mutational cancer burden, itu belum mampu laksana karena itu kan menghitung jumlah beban mutasi tumor dan itu kita belum mampu laksana. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menghitung residual cancer burden. Ini tuh tidak angel, sama sekali tidak angel. Jadi saya yakin ini mampu laksana di laboratorium PA di seluruh Indonesia. Hanya dibutuhkan online kalkulator. Dokter tinggal unduh dari www.md Anderson
www.ugm.org/breastcancer_RCB. Nah, itu nanti akan muncul skor apa saja yang harus diisi untuk mendapatkan skor RCB. Nah, nanti di dalam skor itu kita bisa mengklasifikasikan sebagai RCB 0, 1, 2, 3 yang nanti itu akan berkorelasi dengan outcome pasien. Dan ini tidak perlu dibutuhkan perbandingan tumor yang sebelumnya seperti apa, tidak. Itu tidak perlu membandingkan. Hanya yang ada saat ini saja. Nah, tetapi jika limfonodinya sudah diambil dulu, memang ini tidak bisa. Tapi kan seringkali pengambilan pre-neoadjuvannya hanya dalam bentuk core biopsi atau incisional biopsi. Nah, ini ada 5 item di dalam kalkulator itu yang harus diisi. Yang pertama adalah primary tumor bed area. Tadi yang saya bilang harus dihitung 2 dimensi dalam milimeter. Lalu saat ini selularitasnya berapa? Jadi dokter melihat tumor itu dibandingkan dengan stroma jaringan ikatnya, itu selularitasnya sekira berapa? Memang ini agak prediksi ya, dokter bisa melihat dari. Nah, ini makanya jangan mengambil sedikit, karena mungkin di bagian ini tidak seluler, di bagian yang lain lebih seluler, begitu. Jadi supaya lebih mencerminkan. Kemudian in situ berapa persen ya. Jadi dari sekian banyak blok yang dokter ambil, ada enggak in situ-nya? Mungkin cuma 1% atau mungkin cukup banyak. Nah, itu tinggal memasukkan. Kemudian jumlah limfonodi yang positif ini yang membuat kita harus mencetak seluruh limfonodi yang ada diambil, nanti berapa yang positif, lalu yang positif itu diameter terbesarnya berapa. Nah, setelah itu dimasukkan, klik begitu. Nah, ini dokter, jadi areanya 2, lalu selularitasnya berapa persen, misalnya dokter perkirakan tinggal 10% misalnya. Lalu diameter limfonodi yang terbesar dan berapa yang positif, lalu komponen in situ. Ya. Nah, nanti dimasukkan dokter misalnya begini, tumor bed primernya 8 mili kali 6 mili. Lalu selularitasnya tinggal 20%. Lalu in situ tumornya hanya ada sedikit, dokter masukkan 1%. Tidak ada limfonodi yang positif, jadi ini skornya 0,0. Tinggal dokter kalkulate, klik begitu, maka akan muncul angka. Di sini angkanya 1,447. Nah, kita masukkan ini RCB 2. Nanti penilaiannya seperti ini, dokter. Disebut yang masuk dalam RCB 0 itu adalah jika memang di limfonodi dan di payudara tidak ada lagi tumor invasif dan in situ. Maka dia masuk klasifikasi complete response. Nah, kalau skornya kurang dari 1,36, ini RCB 1, artinya dia minimal burden, dia masuk klasifikasi partial response. Kalau angkanya di atas 1,36, di bawah 3,28, masuknya RCB 2, dokter. Ini moderate burden, 22 ini masuknya partial response. Jadi kalau di bawah 3,28, tetapi ini 1,36, dua-duanya partial respon, tetapi kan burdennya beda. Burden tumornya itu berbeda. Nah, kalau di atas 3,28, RCB skor 3, extensive burden,
ini artinya kemoresisten. Nah, ini apa dampaknya pada klinis? Klinis akan memilih terapi yang lebih agresif untuk pasien tersebut. Ya, kalau partial respon atau kemoresisten, maka ini akan berdampak akan memberikan informasi penting bagi klinisi untuk manajemen berikutnya pada pasien tersebut. Ya. Jadi seperti ini, nah dokter tinggal masukkan saja nanti akan keluar angka. Nah ini contohnya misalnya pasien ini dulu pada waktu belum di neoadjuvan itu invasif breast carcinoma no special type karena komponen tubulernya cukup banyak maka dia grade 2. Kemudian dilakukan post neoadjuvan, ternyata responnya bagus. Dokter tinggal mendapatkan tumor sedikit di sisi ini, di sini, di sini. Dan terbagian besar merupakan jaringan ikat yang kolagenisasi. Ya, ini tumor. Memang ini harus dilihat betul, dokter. Kadang-kadang ini kalau ragu karena makrofag yang teraktivasi itu bisa mirip sel tumor. Jadi kalau ragu-ragu saya pengecatannya saya tambah CK dan CD68. Ya, kalau respon bagus ini memang kita harus hati-hati kalau perlu kalau kan yang paling kan mirip itu kan Gropage, nah, dokter bisa menambahkan CD68 dengan CK. Ya, kalau dia CK-nya positif ya berarti lebih ke residual tumor. Kalau CD68 berarti dia makrofag yang activated. Nah, pada pasien ini limfonodinya tidak ada yang positif, maka jawaban untuk post neoadjuvan pada tumor payudara kanan setelah modified radical prostatectomy pasien dengan riwayat. Jadi jawab dokter juga memberi introduction yang cukup jelas bahwa tumor ini dari payudara kanan dilakukan MRM setelah neoadjuvan pada pasien dengan riwayat dulunya invasif breast carcinoma. Nah, tinggal kita melihat kondisi yang sekarang. Oh, masih didapatkan grade 2. Greatest diameternya 1,8 cm atau ini 18 mili. Tidak ada invasi ke vaskuler dan neural dan skin. Ini nipple, marginnya bebas tumor, tailnya 5%, jumlah limfonodi 9, tidak ada yang positif. Nah, jadi kita masukkan ke dalam kalkulator itu tumor bed areanya seperti ini, 10,1 kali 10,8, selularitasnya tinggal 5%, tidak ada DCIS, limfonodi, maka pada waktu dihitung dalam kalkulator itu RCB-nya skornya 1, karena keluarnya 1,254. Ini artinya minimal burden dan partial respon. Nah, kalau dokter mendapatkan tadi gambaran PA sebelumnya, maka ini bisa masuk dalam Miller Pain grade 4 karena hampir lebih dari 90 atau sekitar 95% reduksi selularitas tumornya. Nah, kalau ini lalu pathologic staging AJCC-nya ya PT1 0 MX. Kalau kami bisa menjawab ketiganya, maka kami akan jawab seperti ini tiga-tiganya. Kalau tidak, paling tidak RCB score dan pathologic staging menurut AJCC itu dicantumkan di dalam jawaban. Nah, ini memang ini yang saya melihat ini yang digunakan oleh RSCM untuk menghitung RCB score juga seperti ini. Jadi malah lebih bagus karena ada lateralisasinya. Kami langsung jawab right breast begitu. Nah, ini di sini ada
prosedur tindakannya apa, lateral spesimennya bagaimana, tipe histologis, grade. Nah, nampaknya di UI sudah ada template-nya. Kami malah belum mempunyai, tapi semua jawaban tadi harus ada. Nah, ini malah UI malah bagus, ada RSM, ada ada template yang bagus ya. Grade-nya dengan Nottingham, skor tubuler, lalu tumor bed area, sorority, DCIS, lalu ini penghitungan uh, efek terapi, nanti dihitung RCB skor berapa, kelas berapa, Miller pain jika ada, grade berapa, kemudian margin, ya, kemudian limfonodi dan sebagainya. Jadi ini memang kita itu belum punya standar. Saya pernah ke Korea itu bagus, ada form yang keluar yang sudah standar, tapi jawaban itu sampai 3 halaman. Jadi kan lengkap sekali dari HE sampai IHK sampai segala macam itu dalam satu jawaban sekitar 3 lembar, dan kayaknya kita belum mampu laksana semua. Tapi paling tidak kita mengikuti standar untuk memberikan informasi yang baik. Nah, kalau kita kaitkan dengan subtipe molekuler, maka tumor dengan luminal A, luminal B yang HER2 positif itu responnya tidak bagus. Memang RCB complete response itu bagus pada tumor dengan pembelahan yang tinggi, dengan yang lebih agresif, yaitu TNBC, HER2 enrich itu lebih akan kecenderungan complete response lebih bagus pada tumor-tumor dengan TNBC, HER2 enrich atau luminal B yang HER2-nya negatif. Ya. Nah, tapi sebelum melaksanakan jawaban untuk RCB ini, kita harus berdiskusi dulu dengan klinisi supaya ada kerjasama, karena memang ada beberapa informasi yang kita butuhkan untuk melengkapi data patologi complete response. Jadi klinis harus menyebutkan tumor sebelumnya itu seperti apa, ya. Syukur-syukur ada deskripsi ukuran dan sebagainya. Sebelum tumor presentasi, sebelum terapi seperti apa, ya. Kemudian ukurannya, ya. Lalu tindakan yang dilakukan untuk pre-diagnostik dulu apa, misalnya core biopsi atau incisional, ya. Ada nggak klip atau penanda, ya. Lalu limfonodi dan sebagainya. Nah, ini yang jenis-jenis neoadjuvannya seperti apa, ya. Memang karena kan pasien itu kalau untuk seperti ini tuh akan kontrol setiap bulan. Jadi sebetulnya klinisi itu mengikuti. Oh, ini responnya bagus, responnya agak kurang bagus. Sebetulnya itu dari kontrol pasien yang rutin itu klinisi juga akan mengikuti, karena kan juga ada respon klinis dan respon radiologis itu akan sebetulnya itu sangat membantu PA untuk membuat kesimpulan. Nah, yang kami yang ini saya dapat juga dari RSCM, mereka mulai memasukkan preanalitik yang bagus, ya, karena ada time to fiksasi, jenis fiksasi, volume dan sebagainya. Ini untuk kendali preanalitik sampel. Nah, jadi untuk ringkasannya bahwa NAC itu akan mulai dilakukan oleh klinisi bahkan pada tumor yang masih di stadium lebih awal, tidak harus locally advanced. Ya. Kemudian kita sebagai patolog harus memberikan jawaban
terkait respon terapi dalam bentuk pathological complete response dengan berbagai sistem yang bisa digunakan, tetapi yang paling komplit adalah yang residual cancer burden. Kalau dokter melihat jawaban di Dharmais itu juga akan sudah menggunakan ini, kami juga sudah menggunakan. Jadi harapan kami kalau di rumah sakit dokter juga mulai digunakan terapi neoadjuvan, jawaban yang lengkap, yang informatif itu yang bisa diberikan kita sebagai patolog untuk membantu dokter dan untuk membantu pasien. Ini ada video, sebetulnya saya sudah membuat video karena waktu itu diharapkan ini segera disosialisasi. Jadi dari Fakultas Kedokteran itu ada sarana pembuatan video. Jadi saya sudah membuat ini, mudah-mudahan jika dokter masih membutuhkan informasi, dokter dapat membuka pada video tersebut. Baik, demikian dokter sekalian untuk complete respon pada payudara, semoga bisa dimanfaatkan untuk dokter menjawab dalam keseharian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Kalau bisa saya bantu. Kalau belum, nanti saya cari informasi dulu. Terima kasih, dokter. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pengetahuannya, Prof. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada PPDS yang mau bertanya. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, dokter. Selamat pagi, Monggo Prof. silakan. Ya, Prof. Baik, Izin Prof nggih. bertanya, saya Dede. Untuk Iya, ini tadi, Prof, yang untuk pakai sistem AJCC itu, Prof, itu kan tadi kita pakai iya, ukuran T tadi, Prof. Nah, nggih. apabila sisa-sisa dari sel yang kita jumpain itu terlalu infiltratif atau invasif, jadi kan kecil-kecil menyusup di stroma, itu gimana kira-kira, Prof? Atau bisakah kita pakai dengan sistem AJCC ini gitu, Prof? Terima kasih, Prof. Bisa, dokter. Jadi memang hanya diukur, kalau AJCC dokter hanya mengukur ini saja. Diameter memang jadi tampak besar ya, dok. Akan lebih besar ukurannya karena kan jaringan-jaringan ikat lalu tumor ke ujung. Jadi memang artinya tumor itu masih ada, dokter. Jadi bisa dokter ukur gross, atau kalau misalnya sulit dengan mikrometer, ya, tapi bisa tetap dokter harus ukur karena memang sebetulnya residunya masih ada, dokter. Tapi kita tidak menyebutkan selularitas pada AJCC. Ada tumornya tuh tampaknya masih besar, misalnya, oh masih 4 cm. Tapi sebetulnya itu tumor itu selularitasnya tinggal 30% gitu loh, dokter. Nah itu memang dengan AJCC dan RCB akan menjadi lebih lengkap jawabannya. Tampaknya tumornya gede, tapi begitu dihitung selularitasnya 30%, RCB skornya akan turun, dokter. Di samping kita menyebutkan, oh tumornya masih 30 mili, selularitasnya 90% misalnya. Nah, kalau AJCC kan kita tidak bisa memberikan informasi, dokter, bahwa selularitasnya ada berapa, begitu. Jadi memang kombinasi akan lebih bagus, dokter. Baik, Prof. Izin, Prof. Jadi ada kalanya kita mengkombinasikan beberapa sistem ini gitu ya, Prof ya. Tapi kalau sekarang itu AJCC dan RCB, dokter. Kalau misalnya dokter tidak mendapatkan informasi tumor sebelumnya, dokter menggunakan RCB score dan AJCC saja. Jadi saling melengkapi gitu.
Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih sama-sama. Ya, silakan. Apakah ada PPDS yang mau bertanya lagi? Izin Prof bertanya Prof. Baik, ya, Dengan saya Prof ingin bertanya Prof terkait dengan residual cancer ya, burden tadi. Itu kan eh, ada salah satu penilaian pada ukuran tumor kan Prof. iya, betul. Eh, jadi apakah ukuran tumor yang dilaporkan itu merujuk pada ukuran terbesar dari satu potong spesimen aja Prof? Misalnya kita terima potong ada 5 potongan gitu Prof. Ya, Berarti satu yang kalau terbesar. Nggih, kalau dari referensi itu jika ada multifokal, kan tumor itu seringkali multifokal, multisentrik, maka diambil tumor yang terbesar, dokter. Karena kalau seperti itu pasti tidak complete respon. Dan pasti dia masuknya akan yang kemoresisten, karena masih cukup banyak. Tapi ukurannya kita ambil dari yang ukuran terbesar, dokter. Baik Prof. Karena Kemudian pasti dari nanti ukur, RCD-nya yang 3. Nggih. oke. Bagaimana, dokter? Yang sisanya yang 4 itu tetap diperiksa ya, Prof. Semuanya diperiksa, apa namanya, Iya, celularity, tapi ukuran tumornya dimasukkan yang terbesar ya, Prof ya. betul, betul Baik, dokter yang Prof. masuk kan yang besar. Nah, kita ambil semua itu untuk melihat kadang kan di tumor yang besar itu mungkin selularitasnya tinggal berapa persen, tapi di tumor yang kecil, oh dia masih cukup seluler begitu. Jadi merepresentasikan seluruh eh, baik. Baik, Prof. Itu sebabnya maka memang cukup banyak dokter yang diambil Baik, Prof. Baik, pada Prof. Satu lagi hubungan boleh, ini. Prof. Terima kasih. Jadi, monggo Untuk dokter. ini, Prof, yang untuk variabelnya itu ada primary tumor bed area itu Prof, bagaimana, Ya. Prof, cara kita melihatnya, Prof? Cara Nah, menghitungnya. ini Yang kalau terbesar di, juga. ya, dokter kalau di slide ini, nah kadang kita kan tidak, anu ya dokter, waktu gross, oh ini nampaknya pada ujung, ini gross ujung si, eh, jadi kalau gross itu kan tampak padat, lalu mungkin speculated, batas tidak jelas. Nah, batas pada bagian yang paling padat itu ke ujung yang lain dua dimensi. Per- Meskipun ternyata itu tidak ada tumornya misalnya, tidak apa dokter, tapi kita ukur dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini di gambar ini, dokter misalnya ambil, oh ini nampaknya kok seperti 15 mili kali 10 mili misalnya. Begitu dilihat ternyata tumornya tidak segede itu. Yang ada di mikroskop tinggal misalnya tadi, oh 7 mili kali 8 mili. Nah, itu yang eh, perlu dianukan. Jadi waktu diambil, waktu gross itu kan kita kadang ngambil, ngambil, ngambil. Nah, tapi yang real tumornya nanti dicocokkan lagi dengan anu mikroskopiknya, dokter. Kadang kan putih semua, ternyata sebetulnya tumornya tinggal beberapa sedikit. Nah, itu yang dilaporkan, dokter. Jadi tidak semata-mata melaporkan grossnya, tetapi kita harus melaporkan juga real. Kecuali kalau seluruh gross tumor yang diambil itu tumor, nah kita pakai ukuran grossing. Tapi kalau ternyata tumornya di mikroskopik tinggal sekian, nah itu penghitungan RCB-nya memakai ini, memakai mikroskopik, dokter. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, dokter. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Baik, kalau kalau tidak ada, terima kasih ya, dokter. Ya, Ji? satu lagi, kalau Monggo, misalnya silahkan. kita misalnya kita tidak mendapatkan hasil slide sebelumnya, kemudian apakah
dan kita menerima sediaan pos NAC, apakah di pelaporan itu kita sebutkan juga untuk grading tumornya atau tidak perlu Prof? Karena kan dari sel tumornya itu sendiri kalau sudah pos NAC kan intinya itu sudah mengalami perubahan gitu Prof. Apa di Iya, laporan kita iya, dilaporkan untuk grading? betul tetap dilaporkan adanya mungkin tumor itu menjadi solid-solid begitu. Tapi dalam eh, jawaban kita tetap harus melaporkan grade-nya seperti apa yang didapat di akhir meninggal dokter. Jadi misalnya grade-nya dua atau mungkin tetap tetap dilaporkan dokter grade-nya. Baik. Ada lagi PPDS yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup jelas semuanya ya, Baik, Prof. baik, terima kasih. Baik, kalau Em, sudah tidak ada lagi yang mau ditanya, gimana Prof? Kita tutup, Prof? baik, silakan. Ya, Prof. Baik, Eh, Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya dan juga sangat menambah wawasan yang untuk kami di sini. Semoga Prof sehat selalu dan kedepannya semoga Prof bisa memberikan kami lagi pengetahuan dan sharing kasus lainnya ya, Prof. baik, terima kasih. Ini kebetulan kami sedang dititipi scanner, jadi saya lagi Oh, banyak scan kasus-kasus. Nanti kalau misalnya ada cukup banyak kasus, kita bisa lihat bersama. ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Prof. Terima kasih, Baik. mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, Terima Prof. kasih. Kita tutup kegiatan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak, Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima Terima kasih, kasih, Prof. sangat. Terima Terima kasih, kasih, saya Dokter Devi. Kita pamit. foto dulu ya, Baik, Prof. Ya, kali ya, Prof. baik, baik. Sebagai Ih, ya. Ya. Siapa yang baik. ambil? Izin Riande foto ya. Oke, baik. Eh, layar pertama. Ya, dihitung mundur. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya layar kedua. Sebentar ya. Oke, baik. 1, 2. Baik, sudah selesai, Prof. Dokter Abang Kakak. Ya. Terima kasih Terima banyak, kasih, Prof. saya Ya, Prof. pamit. Terima Silakan. kasih, Prof.